Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hasbiyallah wallahu akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Lintas Asta, khususnya semua anggota Lintas Asta, alhamdulillah pada hari ini kelihatannya ada semuanya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, rahmat, keberkahan rezeki, ya hal barokah untuk beribadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025. Di hari Senin itu hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kebetulan akan menyampaikan tentang kitab Maulid Al-Barjanji. Jadi pas kebetulan Pak Hasan membacakan selawat sifat Rasulullah. Jadi ini sinkron, jadi saya juga tidak janjian, tapi ini pas. Jadi biar apa yang kita amalkan itu kita tahu dasar ilmu pengetahuannya. Jadi ketika kita punya dasar ilmunya, kita akhirnya menjadi yakin untuk melaksanakannya dan insya Allah menjadi amal ibadah kita. Jadi orang itu kan ada yang taklid, pokoknya mengikuti, tidak salah selama kebaikan. Tapi ada yang harus tahu dasar untuk melakukannya, sehingga dia baru melakukannya, itu juga baik. Nah, minimal katakanlah kalau kita orang bodoh mau belajar, kalau kita katakanlah belum tahu, jangan menyalahkan dulu. Itu ya sudah saja. Jadi kitab Al-Barjanji itu dikarang oleh Sayyid Ja'far Al-Barjanji. Jadi Sayyid Ja'far itu adalah keturunannya Kanjeng Nabi, makanya Sayyid. Jadi beliau lahir di Madinah. Jadi secara sejarah luar biasa. Dia seorang hakim agung zaman Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu yang menaklukkan sekarang itu Palestina itu Yerusalem. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini termasuk di masanya era tahun 1700 itu kejayaan Islam Turki Utsmani itu jaya. Jadi beliau itu ya pertama kali namanya istilah muludan. Muludan itu pertama kali yang mengadakan sebelumnya, yaitu Sultan zaman sebelum itu. Tapi yang paling besar itu zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu pada saat itu muludan gitu ya. Muludan itu saya menghormati lahirnya Kanjeng Nabi. Salah ya nggak salah. Lahirnya anak kita jadi hormati, lahirnya orang yang kita cintai dihormati, apa lahirnya Kanjeng Nabi. Memang Kanjeng Nabi tidak menyuruh, tapi Allah menyuruh untuk menghormati Kanjeng Nabi. Itu bentuk diantaranya kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Jadi apapun bentuk kecintaan atau mahabbah kepada Kanjeng Nabi itu akhirnya menjadi suatu ibadah. Nah, tapi menjadi salah, mohon maaf ketika seperti ini. Contoh muludan mengundang selawatan yang paling mahal 125 juta, hanya minta-minta ke umat-umat. Nah ini yang jadi salah. Kenapa? Memberatkan umat. Tapi mama seperti saya gitu, modal sendiri apa emang punya, tidak memberatkan siapapun dengan orang. Ya itu malah semua Allah SWT diberikan lipat-lipat kebaikan, baik saya pribadi maupun orang yang mengikuti. Tapi kalau saya minta Bapak Ibu semuanya, Bapak jadi susah, tertekan, itu salah. Tapi kalau saya merasa mampu, kemudian saya pengen mulutan besar-besaran dengan niatan menghormati Kanjeng Nabi, itu yang luar biasa. Makanya saya menyampaikan, insya Allah di Lintang Asta ini terus akan dilaksanakan mulutan rojaban untuk menghormati Kanjeng Nabi sampai kapanpun. Nah, kembali lagi secara tadi yang namanya kitab Al-Barjanji ini dikarang oleh seorang ulama besar putra Kanjeng Nabi, yaitu Sayyid Ja'far Al-Barjanji. Makanya nama kitabnya Al-Barjanji.
Itu. Nah, isinya tujuannya itu untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Karena isinya adalah sejarah tentang lahirnya kanjeng Nabi Muhammad, akhlaknya, sampai katakanlah wafatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Badian ini adalah isinya sejarah lahirnya, hidupnya, perjuangannya, sampai wafatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya di kita setiap malam Jumat 1 bulan sekali, biarpun 1 bulan sekali harus diistiqomahkan. Kenapa? Ini kita bentuk kecintaan kepada kanjeng Nabi. Nah, tapi alangkah baiknya, makanya mulai sekarang insya Allah seminggu sekali saya bacakan artinya kitab Al-Bar Janji. Jadi biar kita hanya membaca terus tapi tidak paham artinya, ya juga kurang afdol. Jadi kita biar tahu. Jadi ya, kurang lebih isinya diantaranya sifat Rasulullah seperti yang saya bikin susun selawatan itu. Jadi sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diantaranya ar-rajulul haqiqi. Kanjeng Nabi itu seorang lelaki yang sejati, bukan, mohon maaf, kalau katakanlah seorang ahli agama itu cuma sarungan, jalannya lemes-lemes, tidak. Kanjeng Nabi itu jalan cepat, tegap, dada bidang. Kalau perang tidak pernah di belakang. Kalau perang kanjeng Nabi itu di depan. Sampai pernah kepanah giginya dan sebagainya. Jadi kanjeng Nabi itu gambarannya bukan seperti, mohon maaf, seorang ahli agama yang dia lemes-lemes kerjanya cuma megang, enggak. Kanjeng Nabi itu, bayangkan kanjeng Nabi itu kan dakwah di Madinah hanya 13 tahun. Madinah itu namanya Yasrib dulu. Yasrib itu belum beradab. Dari kota yang tidak berkembang, tidak dikenal. Kalau Makkah dikenal, dan dulu sebelumnya Madinah, Yasrib tidak terkenal. Kanjeng Nabi ketika hijrah ke sana karena Allah Yasrib itu baik disambut, kanjeng Nabi membangun peradaban, bangun pasar, bangun pertama kali memang masjid Kuba namanya, masih ada kalau naik haji, masjid Kuba. Setelah itu Masjid Nabawi. Nah, ini sejarah kanjeng Nabi itu sangat terhormat. Suatu saat kanjeng Muhammad itu ketika singgah di Madinah di daerah Kuba itu, membangun Masjid Kuba, dikasih hibah tanah untuk membangun masjid. Karena kanjeng Nabi itu, mohon maaf, bukan memang haram untuk sedekah. Kanjeng Nabi membayarnya dengan onta. Kalau nggak salah sekitar berapa ekor onta dibayar. Jadi orang itu lillahi ta'ala yang mendirikan. Tapi kanjeng Nabi Muhammad Masjid Kuba itu dibayar tanahnya kanjeng Nabi. Nah, kemudian Madinah berkembang menjadi apa? Menjadi kota yang sangat besar dikenal dunia. Ada pembangunan pasar maju, kemudian peradaban, orangnya akhirnya beradab, makanya menjadi istilah Madinah. Madinah itu artinya beradab. Makanya kalau ada anak namanya tak kasih nama Madinah itu baik. Kenapa? Karena beradab Madinah itu. Jadi kota yang beradab. Akhirnya apa? Berkembang sampai menguasai Jazirah Arab sampai ke Andalusia. Andalusia sekarang Spanyol. Jadi ini dia menjadi pengetahuan. Jadi itulah sejarahnya daripada kurang lebih kitab Al-Bajanji. Jadi akhirnya kisah Nabi Muhammad ini dibukukanlah di kitab Al-Bajanji oleh Said Al-Ja'far. Tujuannya apa? Biar umat Islam paham tentang kehebatan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak ada bukan gini, gimana tahu sejarahnya kanjeng Nabi? Makanya bagaimana bid'ah? Tidak menjadi bid'ah membaca sejarahnya orang Soekarno aja baik, kenapa? Nah, ada sesuatu yang positif, apalagi sejarahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini apalagi ini terdiri dari apa? Dari prosa itu cerita tadi, cerita kisah sejarah Nabi Muhammad. Kemudian ada syair-syair berisi sholawat. Sholawat itu pujian-pujian kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Jadi jadi akhirnya membaca kitab Al-Bajanji menjadi ibadah. Kenapa? Belajar mengetahui sejarahnya kanjeng Nabi, membaca selawat, menghormati kanjeng Nabi. Makanya yang namanya membaca kitab Maulid Al-Bajanji ini menjadi ibadah. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau itu jadi mantap, berdasar. Nah, yang tidak bisa dirubah itu ibadah selawat itu apapun, nama satu kan selawat itu namanya kan penghormatan. Penghormatan itu yang namanya menghormati bentuknya macam-macam. Nah, ibadah seperti itu macam-macam. Contoh katakanlah
berbuat baik itu macam-macam, menghilangkan batu, meninggikan batu, kemudian ngasih makan orang, itu bentuknya macam-macam. Nah, kecuali ibadah yang sifatnya ubudiyah kepada Allah mahdhah. Apa contohnya? Sholat. Nah, sholat itu contoh sholat subuh 2 rakaat nggak bisa diganti menjadi 3 rakaat, itu paten nggak bisa. Cara wudhu paten nggak bisa. Tapi kalau cara sedekah ya bebas, yang penting sedekah katanya Allah. Cara katakanlah amal jariah macam-macam, bikin irigasi, bikin jalan, ngasfal jalan, bentuknya macam-macam. Menghormati kanjeng Nabi ya macam-macam. Nah, itulah yang namanya pemahaman harus kita luaskan sehingga kita melakukan segala sesuatu insya Allah menjadi baik karena niatannya lillahi ta'ala. Nah, kalau masalah kemutlakan benar, tidak ada yang absolut atau tidak ada yang mutlak kebenarannya. Makanya di Islam itu khilafiyah, perbedaan itu akan menjadi rahmat. Jadi perbedaan itu tidak apa-apa, akan menjadi rahmat, bukan menjadi sebuah permusuhan. Kenapa? Karena pemikiran beda, yang penting istilahnya perbedaan itu yang berdasarkan kebenaran. Kalau agama berarti berdasarkan Quran dan Sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih demikian. Nah, nanti saya bacakan sedikit tentang sifat kanjeng Nabi itu. Kebetulan yang saya tulis sifat Rasulullah itu. Jadi Nabi Muhammad itu al-insanu kamilu, itu manusia yang sempurna. Jadi dari awal sampai akhir tidak ada lawannya. Al-khairul insan, sebaik manusia. Kemudian fil alamin di alam semesta. Ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Kemudian ya Nabi Rasulullah al-insanul masali, wahai Rasulullah, engkau adalah sangat mulia. Al-akhlakul, kenapa mulia? Karena al-akhlakul karimah, karena akhlaknya rasional, karena akhlaknya. Kemudian al-uswatul hasanah, menjadi teladan. Kenapa sih teladan? Karena yang dilakukan Nabi Muhammad itu umum manusia, bisa dicontoh. Beda yang dilakukan Nabi Musa. Belah, contohnya Nabi Musa berdoa pengen rezeki, berdoa turunlah hidangan dari langit. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan begitu. Kemudian contoh Krishna, orang dikasih makanan cuma 1 biji apa itu namanya, upo apa istilahnya, 1 butir nasi kenyang semuanya. Tidak, kalau Nabi Muhammad semuanya secara rasional. Kenapa? Al-uswatun hasanah. Nanti kalau Nabi Muhammad berdoa turun dengan dari langit, nanti umatnya bagaimana menirukan? Nggak akan pernah bisa. Makanya Nabi Muhammad dia lapar, ya panen. Itu namanya al-uswatun hasanah. Makanya Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Kemudian pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, karena risalahnya, ajarannya itu adalah sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Rahmat dari Allah Taala selalu merahmati kanjeng Nabi dan seluruh umatnya. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.